Halo, balik lagi bersama saya Armandani di Haluan Trending. Dan bersama saya Batara dan kita akan membahas kabar-kabar yang lumayan penting dan lumayan menarik menurut kami. Tentu saja. Tentu saja. Nah, untuk episode kali ini kita pengen ngebahas dunia kampus karena ada dua berita yang berkaitan dengan dunia kampus yang menurut kami ini penting. Yang pertama, bentar bro, apa nih? ngomongin kampus kita kan nanti ujung-ujungnya akan bernostalgia jadinya. Yes. Spoiler alert. Dan lu dulu kuliah di mana bro? Dulu gue kuliah di Universitas Jember. Jember. Yes. Angkatan? 2005. 2005. Jurusan? Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oh, Kesos. Apa? Kalau lo? Abang-abangan senior nih. 2005 coy. Gila 2005 gue masih enggak sih. Enggak. Gue Universitas Indonesia 2010. Jurusan Sosiologi. Sosiologi. Wah, Ya, deket ya gitu. Satu fakultas tapi beda kampus. Gitu, beda kampus, beda kota, seperti itu. Terus gimana berita? Nah, jadi ada dua berita yang menurut kami menarik. Yang pertama soal ospek dan bullying online. Yang nanyain, mana itu sabuk gesper. ikat pinggang kamu mana? Gitu, yang marah-marah itu. Terus yang kedua soal fakta integritas Universitas Indonesia. Yang salah satu poinnya adalah meminta mahasiswa untuk tidak membuat atau melakukan kegiatan politik di kampus tanpa izin. Itu ngingetin zaman dulu 1970-an atau 60-an ya, 80-an zamannya Daud Yusuf yang memberlakukan NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus kalau nggak salah. Tapi coba kita bahas itu dulu deh. Kita bahas yang lucunya dulu nih ke ospek kampus nih. Yes. Ospek online ini. Kayak kan kita lihat ya video-videonya udah jadi meme gitu loh. Karena aneh dan lucu gitu loh. Kayak maksa banget lu marah-marah lewat Zoom. Yes. Gitu loh. Udah ngabisin kuota dan gak penting sebenarnya. Kayak lu cuma marah-marahin maba. Dan which is kayak kalau misalnya mabanya pakai laptop terus speaker kedengeran, orang tuanya nanti denger tuh anak gue diteriak-teriakin apaan, dan lu kayak permasalahin pakai gesper segala macam, itu kan di rumah masing-masing ya, masa gue mesti pakai gesper gitu. Iya, dan yang menarik gue jadi inget kutipan senior lo, Sohogi. Mahasiswa senior kan, bang. Jauh banget. Jadi kan mahasiswa di catatan harinya bilang mahasiswa sekarang itu makin belagu gitu. Kalau diinjak mengembik, maksudnya diinjak itu merasa aduh gue korban nih, tapi kalau punya kuasa nginjek gitu. Dan ini gambaran realitas di mana senior-senior kampus kerap kali terjadi di zaman ospek gitu. Dan sebenarnya gue nggak paham sih maksudnya ospek dalam zaman sekarang itu untuk apa, dan realitasnya itu kan ospek online Zoom gitu loh. Ingin melampiaskan hasrat menginjak atau sebenarnya untuk apa sih, gue nggak paham. Itu jelas itu menurut gue tuh jelas itu untuk melampiaskan hasrat menginjak yang dibatasin sekarang dengan aturan corona ini. Gitu. Tapi mereka masih pasti gini loh, mereka tuh sampai nggak mikir kalau misalnya itu tuh akan jadi lucu, tapi karena mereka tuh udah isi hatinya mereka adalah dendam di mana gue digituin sama senior gue, junior gue harus digituin gitu. Padahal kalau misalnya mereka masih berpikir kalau misalnya ini ada maksud dan tujuan tertentu, dia marah-marah, dia pasti mikir gitu. Dia pasti mikir pakai logika kalau misalnya di Zoom itu akan gak efektif dan jadi lucu. Iya, tapi ini mereka nggak mikir, berarti apa? Itu mereka mikir pakai perasaan dendam itu. Mungkin gitu, mereka masih belum nempuh mata kuliah logika ya, jadi mereka nggak mungkin itu dan dia. Buat gue sih tapi nggak mungkin mereka nggak nempuh logika atau filsafat gitu, filsafat ilmu tuh nggak mungkin karena mereka senior kan. Gitu loh. Ya kan? Kali aja mereka ngulang gitu kan. Iya mungkin, masa tapi semua yang itu ngulang semua gitu loh. Berarti mungkin kurang penanamannya. Kan harusnya kan di tahun ketiga kan orang baru ngospek kan. Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah ngospek sih dulu zaman gue kuliah tahun 2005 nggak ada ospek semacam ini. Yang dilakukan oleh angkatan gue zaman dulu adalah masa pengenalan orientasi kampus itu gue diajak senior gue untuk jalan ke gunung, ketemu masyarakat. Jurusan kita namanya kesejahteraan sosial nih. Inti dari kesejahteraan sosial adalah memanusiakan manusia. Jadi yang lo lakuin adalah peduli kepada masyarakat sekitar, mengenali, diajak ke kampung, terus coba tadi habis jalan-jalan kamu ngeliat nggak problem masalah di masyarakat di sini apa?
Terus kayak nggak ada listrik, jalannya jelek gitu. Jadi alih-alih marah-marah, dibentak-bentak, kami dulu itu diajak untuk ke masyarakat, ngelihat realitas yang ada dan nggak ada yang bentak-bentak sih. Jadi kayak akhirnya angkatan gue dan angkatan senior gue itu deket banget karena kami berpikir bahwa ngapain sih marah-marah dan ngapain bentak-bentak. Dan ketika gue jadi senior dulu, gue nggak ikutan sih. Jadi gue nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kami juga tetap kompak dalam artian kami ajak mereka itu ke satu tempat liburan, terus ngeliatin masyarakat. Tesnya sama juga kayak tadi kalian jalan dari depan ke sini, problem sosial yang kalian lihat apa gitu. Nah itu kayak gitu bagus gitu. Tapi gue nggak tahu itu kan zaman gue 2005. Kalau zaman lo 2010 sosiologi gimana? Tapi ya gue komentarin dulu ya, itu bagus dimana kayak kalian tuh dilatih bener-bener dilatih mentalnya sesuai dengan jurusan kalian gitu loh, dan dengan cara yang lebih bersahabat, lebih welcoming gitu kan. Sekalian jalan-jalan gitu. Jadi kita happy gitu loh, kayak kesejahteraan sosial gini ya gitu loh. Dan kalian menerima itu tuh dengan happy gitu loh. Kalau misalnya gue dulu sosiologi itu juga agak beda juga. Kalau di jurusan sosiologi ya. Jadi kalau misalnya di UI itu ada ospek universitas, ada ospek jurusan, fakultas, dan jurusan. Kalau universitas gue gak ikutan waktu itu. Cuman kayaknya sih sama mirip-mirip sama fakultas. Nah itu juga kalau gue ngelihat ospek universitas fakultas, menurut gue masih kurang modern, masih pakai marah-marah, masih pakai maba deh, cepat-cepat jalannya maba. Terus kenapa kalau gue lambat gitu loh? Gue pengen santai gitu kan, kuliah kalau gue duduk doang bukan lari. Habis itu tapi kalau misalnya udah masuk ospek jurusan, agak aneh ospek jurusan gue, agak bukan aneh, lucu ya, aneh menarik gitu. Dimana ospek jurusan gua itu matkul wajib. Mata kuliah aja. 3 SKS. Jadi kalau misalnya nggak nempuh, semester depan lu harus ngulang. Gua di ospek mungkin sama, kalau kan biasanya ngospek kan 2 angkatan di atas kan. Mungkin tahun depan gue di ospek sama 1 angkatan di atas. Kalau misalnya gue ngambil 2 tahun, gue bakal di ospek sama angkatan gue. Gue sih bakal niat nggak ngambil itu untuk di ospek sama angkatan gue. Ngapain tuh? Iya, cuman tapi pas maba biasanya dipaksa lah gitu kan. Dipaksa sama senior karena tetap ada marah-marahnya juga sih. Cuman nggak separah marah-marahnya, tapi nggak punya tujuan, nggak kayak kalau ospek-ospek yang sebelumnya yang dimana kayak dimarahin cuma pengen buat marahin doang gitu loh. Ngapain sih? Terus kalau ini juga nama kuliah, nama ospek itu study skill. Study skill. Oh, okay. Bobotnya 3 SKS. Which is lu bisa nggak lulus. Coy. Anjir. Lu bisa ngulang kalau lu nggak lulus. Itu matkul wajib, lu nggak ngambil, lu nggak bisa skripsi. Berak sekebon ya. Berak sekebon. Tapi kalau gue lihat maksud dan tujuan dari ospeknya itu bagus. Apa tuh? Mirip-mirip sama kayak Mas Dani, cuman kita lebih ke, karena kan sosiologi itu sangat keilmuan sekali. Sangat berdasarkan riset gitu-gitu. Jadi kita ospeknya itu lebih banyak tugas. Oke. Lebih banyak ke tugas, di mana kita lebih banyak disuruh belajar untuk kayak inilah, kayak dikasih tips and trick dan pengenalan gimana sih belajar sosiologi itu. Karena sosiologi itu kan teori dan risetnya kuat. Jadi kita gimana cara kita mempelajari teori, gimana kita riset-riset dasar seperti itu. Ada juga sih yang sedikit pengenalan mengenal senior, dengan kita harus ngumpulin tanda tangan dan wawancara senior. Tapi itu mereka alasannya juga maksudnya untuk kita melatih wawancara, karena kita juga mempelajari riset kualitatif juga gitu kan. Maksud dan tujuannya bagus menurut gua, karena beda dan lebih ke akademis. Tapi pelaksanaannya itu yang belum, bukan ya, agak nyebelin sih, karena hukuman dari kayak gini nih, kayak gue kalau gue nggak ngerjain tugas gue dibentak-bentak, dan kenyataannya gue juga abis itu kelar dari situ gue belajar sosiologi juga masih susah. Nggak ada nilai gunanya juga. Lulus tetap lama gitu loh. Jadi ya gue kayak anjir, belajar dari SS apaan, gue juga nggak ngerti itu SS. Study skill itu tuh gue ngapain aja gitu loh, nggak ada hubungannya pas gue menghadapi kuliah langsung seperti itu. Jadi eksekusinya yang mereka masih belum gitu sih. Tapi setidaknya marah-marahnya lebih di purpose, lebih ada alasannya. Ya gue dimarahin kalau misalnya gue ngerjain tugas, ya jelas dong. Dimana kayak ya ini kuliah ada 3 SKS, kalau gue ngerjain tugas gue bisa nggak lulus.
Bukan karena lu nggak pakai gesper atau bukan karena gue nggak pakai gesper gitu kan, ujung-ujungnya lu dipaksa pakai gesper, ujung-ujungnya lu ke kampus nggak pakai gesper terus ngapain gitu. Gue kampus pakai sendal juga nggak ada yang marahin dosen. Tapi kalau misalnya ini pas ospek dimarahin senior kan maksudnya apa gitu loh. Kalau misalnya bilang biar disiplin apa? Apakah nanti disiplinnya kepake? Anak-anak yang malas juga kalau misalnya dimarahin dalam waktu 3 hari 4 hari dimarah-marahin terus juga tetap aja males gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalnya kayak kalau misalnya kayak lu masih SMA yang dimana masih labil, masih emosional, yang gue masih wajar kalau misalnya kalian masih terbawa dengan perasaan dendam kalian dimarahin, dibentak senior. Cuman kan itu walaupun gue nggak setuju dilakukan di SMA, tapi ya anak SMA wajar. Tapi kalian sebagai anak kuliah yang udah masuk universitas, yang kalian udah mempelajari apa itu keilmuan, kalian tuh harus pola pikirnya adalah kalau misalnya kalian melakukan tradisi ini, apakah masih relevan? Kalau misalnya menurut kalian masih relevan, kalian bisa kasih datanya nggak? Kalian bisa kasih hasil risetnya nggak? Hasil secara akademis kalian melihat dampaknya apa, kalau manfaatnya apa gitu loh. Kalau misalnya nggak ada, jangan kayak anak SMA lagi, kalian udah kuliah dan udah senior lagi. Terus mikir dong di Zoom. Itu lucu banget. Coba misalnya kayak nih Mas Dani, misalnya gue senior, misalnya. Gue marah-marahin lo, lu bisa nggak kayak tinggal, kalau misalnya lu pencet mute, gue sadar gak? Enggak. Iya kan? Enggak sih, kalau misalnya gue digituin, apakah gitu. Jadi biar dia marah-marah gitu, nggak denger kak, maaf kak, koneksinya jelek kak. Ngapain? Iya, makanya. Mau ngedatengin ke rumahnya terus nonjokin kan nggak mungkin gitu kan. Gue aja pas ospek asli aja kalau ada yang mau nonjok gue tonjok balik. Karena apa gunanya gitu loh. Betul. Nanti ujung-ujungnya nanti akrab-akrab juga nanti. Yang nggak banyak kok yang nggak ospek akrab-akrab juga mas senior, kuliah tetap lancar-lancar aja, banyak juga gitu loh. Betul. Nanti kalau misalnya gue jadi mabanya yang sekarang ini gue lagi ospek kayak gitu, gue selalu siapin cemilan pasti. Dia dimarahin tuh sambil ya kayak keripik gitu kan, kerupuk gitu kan, atau nggak sekali makan siang aja, bentar kan sambil makan ya. Kamu kok sambil makan? Terus mau apa? Gitu loh. Nah, hal lain yang jadi menarik adalah fakta integritas dari Universitas Indonesia yang bukan ngelarang sih, lebih kayak misalnya dianggap mengekang kebebasan berekspresi mahasiswanya. Jadi mahasiswa baru di Universitas Indonesia harus diminta untuk menandatangani kesepakatan bahwa mereka tidak akan melakukan kegiatan politik tanpa izin. Gitu. Jadi mungkin kita kalau lu sendiri kan, gue bukan mahasiswa UI sih, jadi gue nggak tahu sih mahasiswa kenapa rektorat UI bisa terbelakang ini dan bisa jadi mundur kayak gini. Gue nggak tahu sih apa yang terjadi di UI, tapi di kampus gue yang maju nggak ada yang kayak gini sih. Ya ini mungkin kita bisa lihat langsung nih ya fakta integritasnya. Gue sih agak heran sih, maksudnya Universitas Indonesia kan diklaim sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, tapi punya kebijakan terbelakang, mundur, zaman kegelapan dan kurang cerdas gini. Gue sih agak menyayangkan sih. Padahal produk lulusannya bisa sepintar Batara, tapi kenapa rektoratnya bisa? Jadi apa aja nih, Bar? Oke, karena setelah gue lihat, ternyata yang bikin gue menurut gue masalah itu nggak cuma itu doang. Apa aja tuh? Jadi jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tuh masih wajar lah. Itu kayak mereka diminta untuk mematuhi aturan universitas dan hukum Indonesia. Oke. Aman. Lalu tapi gue mulai bermasalah di nomor 8, yaitu mempersiapkan diri dan menjalankan dengan sungguh-sungguh apabila diminta mewakili Universitas Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai program akademik dan non-akademik. Anjir, kalau misalnya kita perang gitu diminta jadi prajurit atau jadi tentara gitu? Bisa. Wow. Gitu loh, bisa aja kan non-akademik. Bisa dikirim buat itu juga berarti dong, kalau misalnya kita berantem sama misalnya pemerintah Cina di Laut Natuna gitu kan, kita berantem terus perang, lu jadi foot soldier gitu. Iya, jadi kalau misalnya kalau misalnya gue waktu itu masih mahasiswa, kalau gue tanda tangan ini, berarti gue jadi budak mereka. Wow. Gue harus siap disuruh apapun. Dibayar nggak nih? Nah itu dia, kita nggak tahu.
Kita harus siap mengabdi terhadap negara. Padahal ya ini kan negara kita kan kayak bukan negara otoriter gitu kan. Kita bukan punya kerajaan hak, juga sih. bukan kerajaan, kita punya hak, semua mahasiswa punya hak asasi, dimana kayak misalnya nih akademik deh misalnya, gue disuruh olimpiade gitu-gitu, gue pernah punya saudara yang olimpiade, dan temen gue juga ikut olimpiade gitu-gitu. Emang itu akan membuat kuliah sebenarnya itu bukannya justru mendukung akademis mereka, itu mengganggu. Karena mereka akan sibuk banget di situ. Mereka bakal persiapan banyak macam-macam. Cuma rata-rata emang teman gue, mereka rajin banget. Jadi kayak akhirnya kuliah mereka bisa manage. Cuma kalau misalnya gue diminta disuruh ikut olimpiade. Terus gue maunya fokus kuliah aja lah, mau santai gitu kan. Atau kayak orang yang kayak dia takut dari kuliah lama, dia misalnya kayak dibayar orang tuanya tapi orang tuanya kurang mampu misal. Itu mahal cuy uang kuliahnya. Dan dia bayarnya bukan per SKS tapi per semester. Jadi kalau misalnya kayak kuliah udah selesai tapi skripsi lo lama, ya lo kalau bisa cuma ngambil skripsi doang, lo tetap bayar uang kuliah segitu. Anjir. Dan dan ya misalnya gue pengen kuliah cepet selesai udah, gue nggak mau macem-macem, itu hak gue sebagai mahasiswa dong. Terus gue dipaksa gitu untuk ikut kegiatan akademik atau non akademik, misalnya gue disuruh wajib militer atau gue disuruh ngapain, disuruh bersihin istana presiden gitu misalnya. Gak masuk akal. Oke. Poin yang lain apalagi? Gak masuk akal. Terus nih nomor 9, siap menjaga kesehatan fisik dan mental serta bertanggung jawab secara pribadi jika di kemudian hari mengalami gangguan kesehatan fisik atau mental. Wow, berarti kalau kayak gue yang punya depresi dan gangguan kecemasan, gue nggak bisa sekolah di UI dong? Ya tanggung sendiri. Kok jahat banget ya UI ya? Kayak ya padahal gimana ya? Bahkan gue nggak nyangka sih, maksudnya Universitas Indonesia salah satu universitas terbaik, mereka nggak mau menerima orang dengan gangguan kesehatan mental, terus orang yang gue sih nggak pengen dilahirin dengan kecemasan dan depresi kayak gini sih. Tapi kalau misalnya poinnya kayak gini, wow. Gue tiba-tiba di kampus UI itu kan banyak hutan-hutan ya. Iya. Banyak tempat-tempat gelap. Iya. Dan itu tuh kayak jalur ke stasiun itu harus ngelewatin jalan gelap. Hutan ya, gue pernah lewat gelap itu. Kalau misalnya tiba-tiba gue misalnya mahasiswa lewat situ sendiri, gak usah kesambet ya. Tiba-tiba ada orang jahat, merampok, dia melakukan kekerasan. Terus kita minta kampus untuk gimana keamanannya, gimana segala macam. Gue menderita kekerasan fisik di kampus. Terus dia tinggal keluarin aja nomor 9. Ya tanggung sendiri karena itu gangguan fisik, itu kan hitungannya gangguan fisik. Gangguan fisik itu tanggung sendiri menurut fakta nomor 9. Bisa aja. Gila nih UI ini. Ini ada apa dengan UI ini? Gue juga gak ngerti kenapa. Gila. Terus apa lagi nih? Nomor 10 nih yang tadi kita bahas, tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara. Wow, berarti kita nggak boleh golput dong. Kalau misalnya dia kan golput mengganggu tatanan itu, berarti kita wajib milih atau bagaimana? Ya, terus kita kalau misalnya ada undang-undang kayak Omnibus Law atau undang-undang Minerba yang sebenarnya itu merusak alam, terus kita nggak boleh protes. Betul. Jenius sekali siapapun yang membuat dan sejak kapan politik praktis itu harus mengganggu tatanan akademik dan bernegara? Mungkin kalau Sohogi masih hidup dia bakal what the fuck gitu. Atau misalnya gue nggak tahu sih alumni UI yang keren-keren kayak misalnya Bang Fahri Hamzah atau Bang Fadlizon. Fadlizon lulusan UI nggak ya? Fadlizon gue kurang tahu. Sastra Rusia UI mungkin. I don't know. Cuman yang gue ini kayak sebenarnya gue lihat ini kayak gue emang dulu tuh pas kuliah gue nggak suka sama anak-anak yang ekstra mahasiswa yang udah jadi kader parpol tertentu, karena biasa ganggu emang biasa ganggu. Bukan kami loh ya, bukan kami yang punya afiliasi dengan Partai Kesejahteraan Sosial, enggak. Itu mereka adalah kader pilihan umat yang membangun akhlak dan menjaga keluhuran dan kesucian Al-Quran. Jadi mahasiswa yang berafiliasi dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia itu bukan yang dimaksud oleh Batara. Itu adalah sosok yang suci
dan terbebas dari politik kampusnya. Lanjut gue yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Bukan gue yang ngomong, dia. Kan gue menegaskan. Gitu. Gue gak sebut partainya. Terus lanjut aja. Karena yang mengganggu gak cuma nih partai itu doang, cuy. Ada juga partai yang bernasionalis juga ada juga yang ganggu waktu itu. Ya yang jelas bukan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia sih yang berafiliasi mungkin dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sih, karena tidak mungkin lah mereka itu akan mengganggu kehidupan akademisi dan menjadi pion-pion dari kanda-kanda mereka di Senayan gitu atau jadi kader parpol. Aku menegaskan dari apa yang disampaikan oleh Batara. Ting. Enggak, itu bukan maksud gue. Cuman ya gitu. Cuman tapi menurut gue sebagai mahasiswa gue berhak gue jadi kader apapun tuh itu hak setiap mahasiswa. Kalau gue mau jadi kader atau gue mau jadi apa tuh hak mahasiswa kok. Ya, anggap aja kalau misalnya kayak gue magang, anggap aja seperti itu. Oke. Kayak dia kan mau kerja, dia mau masuk partai itu. Jadi di kader dari mahasiswa itu anggap magang sebenarnya. Jadi kita nggak boleh magang gitu maksudnya. Gitu loh. Dan ya itu jadi terima politik praktis kalau dalam artinya secara luas ya, bahkan kita nggak boleh ada badan eksekutif mahasiswa lagi. Badan eksekutif mahasiswa yang dikuasai oleh kami, bukan ya? Bukan. Kami siapa nih? Kami siapa nih? Enggak deh. Gitu lah. Terus jadi, apa lagi nih? Oke. Nih, nomor 11, tidak melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi atau orientasi, studi atau latihan atau pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi dari pimpinan fakultas dan atau pimpinan Universitas Indonesia. Jadi gue nggak boleh gabung dengan misalnya Greenpeace. Boleh asal harus ada izin dari Universitas Indonesia. Greenpeace yang menolak penggunaan tenaga energi kasar. Gue ragu sih Universitas Indonesia akan ngasih izin, tapi mungkin gue sebagai anak komunitas di UI waktu itu. Gue mau dulu anak Avanza. Apaan anjir? Bukan ya? Bukan, kagak. Gue gak pernah punya Avanza. Honda Beat Rider chapter. Dulu gue komunitas Minggu. Dulu gue komunitas film dulu di UI waktu itu. Gue ketua selama 2 tahun karena gak ada yang mau gantiin gue. Cuman ya berarti kalau misalnya itu kan ya jelas gue melakukan semacam kaderisasi, walaupun ya kaderisasi cuma kayak nongkrong, kita nonton film bareng gitu atau kita bikin film bareng, tapi kalau kan namanya komunitas ya itu tidak resmi. Tidak resmi, kita tidak mendapatkan izin dari rektorat. Bahkan fakultas pun izinnya kayak tidak resmi gitu loh. Tapi kita tetap kalau misalnya kalau kita mau pakai ruang, kita tetap minta izin secara resmi. Cuman kalau kayak gitu kan berarti gue kayaknya kemungkinan besar nggak bakal bisa tuh, karena apaan sih nih nonton film doang gitu-gitu. Iya. Padahal kita ya secara akademi kita menganalisis film secara akademis gitu-gitu. Boleh kalau misalnya menganalisis film yang berasaskan Pancasila. Atau film-film yang bertema. Jadi gue muter G30 SPKI mulu dong tiap hari. Atau mungkin film-film yang bertema dengan kemajuan bangsa seperti industri sawit, mungkin industri batu bara itu kan yang sangat memajukan bangsa Indonesia. Jadi mungkin Universitas Indonesia sih bakal ngizinin sih kayaknya. Kalau misalnya filmnya temanya sawit, memuji sawit. Apalagi di depannya itu ada Bapak Luhut Binsar Panjaitan gitu. Oke, poin berikutnya. Sorry Opung, bukan gue yang ngomong. Terus ya itu, dan ini menurut gue cukup akan mengekang kreativitas mahasiswa. Betul. Karena komunitas-komunitas, kalau gue sebagai perspektif anak komunitas pasti akan susah. Lalu 12, tidak terlibat dalam tindakan kriminal sebagai pengguna maupun pengedar minuman keras, narkotika dan obat-obatan terlarang. Gak boleh amer kita di kampus. Gimana sih? Gue sih setuju sih. Amer tuh, kita minum amer bayar pajak loh itu. Lu gak tau kalau misalnya setiap alkohol tuh kan sekarang ada pita pajaknya itu loh. Kita bayar pajak resmi loh itu ya, kali kita gak boleh. Minum. Terus poin berikutnya? Gimana sih? Mana buku pesta dan cintanya? Udah dihilangin sih dari Marsya UI udah dihilangin sih, tapi jangan lu hilangin juga nih pas. Ini rektornya kurang piknik apa gimana sih nih? Terus 13
13. Tidak melakukan aktivitas kekerasan fisik, mental, verbal, non-verbal, dan atau seksual terhadap aktivitas akademika dan masyarakat baik secara luring dan daring, serta siap menerima sanksi akademik, non-akademik, pidana, atau perdata pelanggaran dilakukan. Nah, itu nggak apa-apa sih. Bagus. Itu bagus. Oke. Jadi kalau bisa 8, 9, 10, 11, 12 hilang, udah. Itu aman. Sebagai bukan mahasiswa UI, gue sih mendukung Batara sih. Betul. Kayaknya sih ini episode yang ini panjang banget, tapi lu harus nonton sampai akhir dan bakal worth it. Dari gue situ aja sih. Kalau dari lu ada tambahan? Ya gak ada dari gue. Gimana dari kalian? Iya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau misalnya ada tema lain yang pengen kita bahas, jangan lupa komen. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa di haluan trending berikutnya. Yeah.